Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai spiritualitas dan isu aging. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aninda Marfatusaniah dengan NIM 22070160884. Yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu spiritualitas. Menurut FAT pada tahun 2015, spiritualitas merupakan keyakinan seorang terhadap keberadaan, kehadiran, dan keterlibatan sosok transenden, di sini yaitu Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, disertai dengan tindakan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri dari sosok transenden atau Tuhan. Nah, tindakan yang dimaksudkan ini tuh berupa ibadah. Nah, spiritualitas sendiri memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini mengacu pada hubungan seorang dengan Tuhan atau Yang Maha Kuasa yang menuntun kehidupan mereka. Sedangkan dimensi horizontal mengacu pada hubungan seorang dengan diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Jadi, spiritualitas sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Lalu selanjutnya adalah manfaat spiritualitas. Menurut Hill pada tahun 2000, ada 3 manfaat besar spiritualitas yang telah dibuktikan secara ilmiah. Yaitu yang pertama ada spiritualitas terbukti sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Spiritualitas ini membantu orang dengan penyakit mental dan membantu mereka yang lebih tua memahami dan membangun harapan tentang kematian. Jadi contohnya ya, ada orang yang sedang depresi, dia akan menemukan kelegaan dengan dia melakukan ibadah ataupun berdoa. Lalu selanjutnya, terdapat bukti bahwa spiritualitas ini dapat mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi pada alkohol. Hal itu disebabkan oleh adanya aturan budaya yang mengatur pertumbuhan spiritual di beberapa masyarakat. Lalu selanjutnya ada spiritualitas membantu dalam mengoptimalkan fungsi sosial individu yang mana memberikan kesejahteraan kepada seseorang. Contohnya itu meningkatkan rasa kepedulian. Jadi kayak contohnya menyumbang ke badan amal atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Nah, spiritualitas ini juga membantu orang untuk memaksimalkan fungsi sosial mereka dengan menghindari stres, kekecewaan, depresi, dan masalah-masalah psikologis lainnya. Lalu, Syaf Rohmawati pada tahun 2017 mengemukakan bahwa perkembangan spiritual terdiri dari beberapa tahapan. Yaitu yang pertama ada tahap bayi atau tahap balita. Pada tahap ini, bayi itu belum memiliki rasa bersalah ataupun rasa benar, juga belum memiliki rasa keyakinan spiritual. Di sini mereka tuh mulai meniru tindakan tanpa memahami maknanya. Contohnya itu mereka sudah mulai meniru orang tuanya sholat. Namun mereka itu hanya sekedar meniru tanpa memahami mengenai tujuan dari sholat itu seperti apa. Lalu satunya ada tahap prasekolah. Pada tahap ini anak-anak tuh hanya melihat beberapa praktik keagamaan, namun mereka tuh lebih fokus pada belajar pengetahuan dan menimbulkan perasaan daripada membangun keyakinan spiritual. Nah, pada usia ini hal-hal yang dilakukan itu seperti mengulangi doa pendek sebelum tidur, sebelum makan, setelah makan. Nah, dan juga mereka melakukan ritual tersebut itu hanya untuk menghasilkan pujian dan kasih sayang dari orang tua. Lalu tahap selanjutnya ada usia sekolah. Di usia sekolah ini, anak-anak sudah dapat bertanya tentang Tuhan itu siapa, agama mereka itu apa, dan secara umum tuh percaya bahwa Tuhan itu baik dan selalu ada untuk membantu mereka. Nah, jika seorang anak tuh tetap berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan, anak tersebut itu melakukannya tuh hanya dengan alasan bukan karena keyakinan yang buta. Contohnya itu, terkadang anak-anak itu mau sholat karena nanti akan dibelikan mukena yang baru, akan dibelikan mainan, dan sebagainya. Dan di usia ini juga anak-anak tuh dapat membandingkan kebiasaan dan prinsip yang diajarkan orang tua mereka dan kebiasaan dan prinsip orang lain dalam keluarga mereka. Jadi ketika dia sharing nih dengan teman-temannya, bercerita dengan teman-temannya, ketika temannya bercerita mengenai kebiasaan spiritual keluarganya, dia bisa membandingkan, oh di keluargaku seperti ini dan di keluarga temanku seperti ini, begitu. Lalu selanjutnya ada tahap remaja. Pada masa ini tuh keluarga tuh harus terus memberikan fondasi spiritualitas yang baik dan diharapkan dapat selalu mendampingi remaja, karena pada masa ini biasanya
remaja itu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada masa dewasa. Pada masa dewasa ini tuh mereka lebih fokus pada mendapatkan pekerjaan, menjadi lebih mandiri dalam hal finansial, dan membuat keputusan. Dan pada masa ini, peran orang tua itu masih diperlukan dalam menentukan keberhasilan anaknya. Dan juga orang tua itu memberikan peran dalam pemberian dukungan, menanamkan norma dan nilai-nilai keagamaan. Lalu yang terakhir ada tahap lansia. Pada tahap lansia ini tuh mereka lebih sering menghabiskan lebih banyak waktunya untuk kegiatan keagamaan dan berusaha untuk memahami nilai agama yang diyakini oleh generasi muda. Jadi pada masa ini lansia tuh lebih sering mengikuti kajian rutin di masjid seperti itu. Lalu di sini menurut mereka agama tuh memberikan makna baru yang mana dapat membuat mereka tuh merasa lebih nyaman, senang dan kuat dalam kegiatan keagamaan. Nah, banyak lansia yang sangat religius dan menghadiri banyak acara keagamaan. Yang mana itu hal ini dapat membantu mereka menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan makna hidup, kesengsaraan dan keberuntungan. Nah, jadi itu kayak ketika mereka mendapatkan berbagai masalah, mereka ini juga dapat dengan mudah mendapatkan solusi yang mana didapatkan dari ilmu yang didapatkannya saat mengikuti acara keagamaan. Lalu, orang-orang yang mencapai tingkat perkembangan spiritualitas yang baik itu akan bertindak dan berpikir dengan cara yang menunjukkan keadilan dan cinta. Lalu sebaliknya, ketika lansia atau orang yang belum matang secara spiritualitasnya akan mudah merasa tidak berdaya dan putus asa saat ia berupaya untuk mencapai kesuksesan finansial dan profesionalnya tuh akan semakin menurun. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan apa sih itu aging atau penuaan. Nah, penuaan itu merupakan suatu proses yang alami di mana ditandai dengan adanya penurunan atau perubahan kondisi fisik, psikologis maupun sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Penuaan juga merupakan proses yang terus-menerus atau berkelanjutan yang mana secara ilmiah dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh semua makhluk hidup. Penuaan setiap individu itu juga tidak selalu sama ya. Ada kalanya juga orang yang masih tergolong muda itu dia sudah mengalami kekurangan-kekurangan yang menyolok atau diskrepansi. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses penuaan. Itu pertama ada teori biologi. Teori biologi itu mengacu pada asumsi bahwa proses penuaan itu merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi tubuh selama masa hidup. Dalam teori biologi sendiri terdapat 4 teori cabang. Yang pertama ada teori genetik. Pada teori genetik ini menyatakan bahwa proses penuaan itu terjadi akibat adanya program jam genetik di dalam nuklei. Lalu selanjutnya ada teori error. Teori error itu menyatakan bahwa proses penuaan diakibatkan oleh menumpuknya berbagai macam kesalahan sepanjang kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan sel dan fungsi sel secara perlahan. Lalu yang ketiga ada teori nutrisi. Teori nutrisi itu menyatakan bahwa proses penuaan dan kualitas proses penuaan dipengaruhi oleh intake nutrisi seorang sepanjang hidupnya. Jadi, semakin lama seorang mengkonsumsi makanan bergizi dalam rentang hidupnya, maka ia akan hidup lebih lama dengan sehat. Lalu yang keempat ada teori radikal. Teori radikal bebas ini tuh mengasumsikan bahwa proses penuaan itu terjadi akibat kurang efektifnya fungsi kerja tubuh dan hal itu dipengaruhi oleh adanya berbagai radikal bebas dalam tubuh. Nah, radikal bebas itu dapat berupa supreoksida atau O2, bisa radikal hidroksil dan H2O2. Lalu, makin tua umur, makin banyak terbentuk radikal bebas sehingga proses pengerusakan tuh harus terjadi. Kerusakan organel sel tuh makin banyak, akhirnya sel pun akan mati. Lalu selanjutnya ada teori psikologis. Pada teori psikologis ini ada 2 cabang teori, yaitu yang pertama ada teori individualisme Jung. Nah, menurut teori ini, proses penuaan itu dikatakan berhasil apabila seorang individu itu melihat ke dalam dan nilai dirinya lebih dari sekedar kehilangan atau pembatasan fisik. Lalu selanjutnya ada teori tugas perkembangan.
Nah, ini tuh mengacu pada keberhasilan tugas perkembangan lansia, yaitu integrity versus despair. Nah, jika lansia itu dapat menemukan arti dari hidup yang dijalaninya, maka lansia itu akan memiliki integritas ego untuk menyesuaikan dan mengatur proses penuaan yang dialaminya. Namun, jika lansia itu tidak memiliki integritas, maka ia itu akan marah atau despair tadi ya, atau dia akan merasakan depresi dan merasa tidak adekuat. Dengan kata lain tuh mereka mengalami keputusasaan. Lalu selanjutnya ada teori psikososial. Yang pertama ada teori aktivitas. Pada teori ini tuh mengacu pada kemampuan individu yang harus mampu eksis dan aktif dalam kehidupan sosial untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan di hari tua. Teori ini tuh berdasar pada asumsi bahwa aktif lebih baik daripada pasif, gembira lebih baik daripada tidak gembira, dan orang tua merupakan orang yang baik untuk mencapai sukses dan akan memilih alternatif untuk pilihan aktif dan bergembira. Nah, dengan adanya penuaan ini tuh akan mengakibatkan penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Lalu selanjutnya ada teori kontinuitas. Teori itu memandang bahwa kondisi tua atau penuaan itu merupakan kondisi yang selalu terjadi dan secara berkesinambungan yang harus dihadapi oleh setiap orang yang sudah lanjut usia. Lalu yang ketiga ada disengagement teori. Itu menjelaskan mengenai putusnya hubungan dengan dunia luar seperti dengan masyarakat. Dan yang teori terakhir ada teori lingkungan. Dalam teori lingkungan ini ada 3 cabang teori. Yang pertama ada radiation teori. Menurut teori ini, penuaan itu terjadi karena adanya gelombang-gelombang mikro yang telah menumpuk tubuh tanpa terasa, yang mana dapat mengakibatkan perubahan susunan DNA dalam sel hidup atau bahkan rusak dan mati. Lalu ada stress teori. Pada teori ini, penuaan itu terjadi ketika individu mengalami stres fisik maupun psikologis yang mana mengakibatkan jaringan mengalami gangguan metabolisme sel sehingga terjadi penurunan jumlah cairan dalam sel dan penurunan eksisitas membran sel. Lalu yang ketiga ada pollution teori. Penuaan ini tuh terjadi karena adanya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tubuh mengalami gangguan pada sistem psikoneuroimunologi, yang selanjutnya mempercepat terjadinya proses penuaan dengan perjalanan yang masih rumit untuk dipelajari. Lalu pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai peran spiritualitas dalam proses penuaan pada lansia. Spiritualitas dapat memainkan peran penting dalam membantu lansia untuk menghadapi tantangan penuaan dan menjalani proses penuaan dengan lebih baik. Lalu, beberapa peran spiritualitas dalam proses penuaan pada lansia itu meliputi yang pertama ada menemukan makna dan tujuan hidup. Nah, proses penuaan kan seringkali dikaitkan dengan berbagai perubahan signifikan ya. Nah, perubahan itu dapat menyebabkan seorang lansia itu merasa kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya, yang mana seolah-olah kehilangan pegangan yang selama ini tuh memberi makna dan tujuan hidup. Dengan adanya spiritualitas ini tuh, lansia dapat menemukan kembali makna dan tujuan hidup yang mungkin terasa hilang. Dan dengan membuka pintu bagi individu untuk terhubung dengan penciptanya dan lebih bersyukur akan keindahan alam semesta atau melalui keterlibatannya dalam suatu kelompok. Lalu selanjutnya ada menghadapi kematian. Nah, meskipun kematian itu diakui sebagai bagian tak terelakkan dari siklus kehidupan manusia, namun kesiapan menghadapi kematian itu seringkali menimbulkan berbagai reaksi emosional yang kompleks dan terkadang sulit untuk diterima. Nah, terutama bagi para lansia nih. Dalam hal ini, spiritualitas itu seringkali berperan penting dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi lansia. Dengan adanya spiritualitas ini tuh memberikan keyakinan bahwa nantinya itu terdapat kehidupan baru setelah adanya kematian, yang mana tuh tidak hanya menawarkan kenyamanan, tapi juga membantu mereka tuh dalam mencari makna dan tujuan di hari-hari terakhir kehidupannya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan coping pada stres dan kecemasan. Nah, penuaan itu kan merupakan sebuah fase kehidupan yang tidak terelakkan ya, dan seringkali itu membawa tantangan yang bisa memicu stres atau kecemasan. Nah, penuaan itu identik dengan kondisi kesehatan yang mungkin menurun sering bertambahnya usia. Terus ada kegelisahan mengenai
kestabilan keuangannya, mengenai penghasilannya, mengenai permasalahan dalam menjaga hubungannya nih dengan baik keluarga maupun teman. Nah, perubahan ini tuh seiring waktu tuh pasti akan terjadi. Nah, dalam menghadapi kecemasan dan stres ini tuh lansia itu harus menemukan ketenangan melalui praktik spiritual yang berbeda-beda, tergantung pada keyakinan dan kebiasaan masing-masing. Contohnya, yang terbiasa meditasi, maka meditasi ini tuh dapat dipercaya mengurangi stres dan membantu seseorang mencapai keadaan ketenangan dan kesadaran yang lebih penuh. Lalu ada memperbanyak doa dan praktik keagamaan, contohnya kayak memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana itu berperan penting dalam memberikan kedamaian batin. Nah, aktivitas-aktivitas ini tuh dianggap sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta dan mencari petunjuk serta kekuatan dalam menghadapi rintangan kehidupan. Lalu yang terakhir ada memberikan dukungan sosial. Para lansia itu kebanyakan memiliki komunitas spiritual yang mana menjadi sumber dukungan sosial yang sangat berharga bagi lansia. Karena apa? Karena di dalamnya itu banyak anggota yang tidak hanya berkumpul tuh didasarkan karena kepercayaan atau nilai spiritualitas yang sama, namun mereka tuh berkumpul karena untuk membangun ikatan kebersamaan yang kuat. Dengan adanya interaksi antar anggota ini, baik dalam kegiatan keagamaan tadi maupun ada kegiatan sosial, ini akan membantu mereka satu sama lain dalam mengatasi berbagai tantangan yang sering muncul di usia yang semakin lanjut ini, seperti kesepian, kehilangan pasangan hidup, kehilangan teman sebaya, maupun perubahan fisik serta psikologis. Dengan kehadiran dan dukungan dari komunitas spiritual ini tuh seringkali memberikan kekuatan dan hiburan bagi lansia dan memungkinkan mereka untuk merasa lebih tenang dan merasa diterima. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai spiritualitas dan penuaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.